Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kebetulan saya dokter umum di Rumah Sakit Bayangkara. Bisakah orang itu sembuh total dari virus HIV/AIDS? Oke, ini mungkin pertanyaan yang juga sering ditanyakan ya. Nah, tapi kalau untuk saat ini, untuk sembuh total itu nggak bisa. Tapi kalau dikendalikan, misalnya dia bergejala, dia udah tahu nih dia HIV, terus supaya dia nggak jadi AIDS atau gejalanya berat, itu bisa kita kendalikan dengan minum obat namanya ARV, antiretroviral, setiap hari. Jadi dia nggak ada tuh timbul gejala tadi demam lama atau mencret atau berat badannya menurun terus, itu nggak ada. Jadi cuma bisa dikendalikan. Tapi untuk dibilang tadi apa sembuh total atau hilang virusnya itu nggak bisa. Selanjutnya, apa langkah pertama untuk memastikan jika kita terinfeksi HIV/AIDS atau tidak? Oke, jadi yang pertama kita sebelum menentukan ini diperiksa nggak nih HIV/AIDS-nya, harus cari dulu faktor resikonya tadi. Apa aja tadi faktor resikonya? Penggunaan apa tadi? Jangan penyakit bersamaan. Terus apa lagi? Berhubungan sesama jenis tadi atau dari oral gitu. Nah itu kita cari dulu faktor resikonya. Ada nggak? Jadi kita kalau misalnya ada faktor resiko ini, kita lakukan pemeriksaan darah. Pemeriksaan namanya tuh untuk menentukan CD4-nya. Pertanyaan terakhir, bagaimana upaya kita dalam pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS? Oke, bagus ya pertanyaan terakhirnya. Jadi pertama pencegahannya setelah tahu nih apa saja penularannya melalui apa, itu yang harus kita cegah. Pertama tadi penggunaan jarum suntik bersamaan. Berarti nggak boleh pakai satu jarum suntik itu bersama-sama, baik itu mau di rumah sakit. Makanya kalau misalnya di rumah sakit harus boleh nggak kita nanya dok ke petugasnya ini jarum suntiknya baru, nggak boleh. Jadi kita pastikan memang yang digunakan itu baru. Tapi kalau untuk di rumah sakit sih rata-rata semua nggak mungkin ada yang bekas pasien lain. Nah jadi misalnya buat tato tadi, kalau misalnya mau buat tato pastikan kalau jarum suntiknya itu memang baru. Terus berhubungan seksual tadi, nah itu menggunakan alat pelindung, contohnya itu kondom misalnya gitu. Terus hindarilah misalnya ada berhubungan dengan berganti-ganti pasangan, jadi setiap ada satu pasangan saja, karena kan nggak tahu yang lain ini, pasangan yang lain ini benar nggak dia bersih dari HIV gitu. Jadi kalau kita tahu penularannya melalui apa, kita pasti juga tahu pencegahannya bagaimana. Sama satu lagi sih, mungkin pesan untuk teman-teman semua bahwa pasien HIV ini nggak boleh kita stigma negatif gitu. Karena kan tahu tadi penularannya melalui apa? Darah. Sama tadi berhubungan seksual ya kan, kalau ada luka. Jadi kalau misalnya disentuh nular nggak? Enggak. Jadi kita malah nggak boleh menstigma negatif pasien-pasien HIV tadi, karena mereka butuh dukungan dan mereka butuh pengobatan supaya mereka bisa menjalani kehidupan normal. Oke, terima kasih ya dok. Oke. Atas wawancaranya. Ya. Demikianlah hasil wawancara kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.